Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Yes, Manchester United membalikan situasi. Ini pertandingan yang luar biasa menurut gua karena dinamikanya yang naik turun ya pertandingan ini. Terima kasih Sobat Football United yang ikut serta di live commentary. Pertandingan yang luar biasa menurut gua. Oke, seperti biasa dimulai dulu dari starting line up. Luke Shaw yang sakit sebelum pertandingan, posisinya diisi oleh Diogo Dalot. Di kanan Aaron Wan-Bissaka, di tengah Rafael Varane kembali dan diduetkan dengan Jonny Evans. Di tengah ada perubahan, Scott McTominay yang selama beberapa pertandingan terakhir diberikan kesempatan cukup banyak oleh Erik ten Hag sebagai starter, kali ini diistirahatkan. Kobbie Mainoo berduet dengan Christian Eriksen. Lalu di depan ada Bruno Fernandes. Lalu yang menarik bagaimana Garnacho dan juga Marcus Rashford dimainkan secara bersamaan. Hanya saja Garnacho yang mengisi kanan, Rashford kiri, di depan Rasmus Højlund. Manchester United sebenarnya memulai laga dengan baik menurut gua. Mereka tampil agresif, mereka tampil determinasi mereka tinggi, pemain melakukan pressing, menyulitkan Aston Villa. Bahkan Manchester United sudah bisa menciptakan beberapa momentum. Hanya saja satu pemain yang gua titik beratkan cukup sering, yaitu adalah Rasmus Højlund. Di mana Rasmus Højlund di babak pertama, terutama di 20 menit awal ya, dia sering melakukan kesalahan, salah kontrol, salah umpan, salah posisi, sehingga serangan build up dari Manchester United, baik yang memang dibangun dari bawah ataupun yang tercipta karena pressing dari pemain Manchester United yang by the way menurut gua cukup oke ya di paruh pertama, babak pertama ini menjadi tidak maksimal. Manchester United sendiri terus menekan pertahanan Aston Villa. Hanya saja ya finishing menurut gua ataupun juga kesalahpahaman, salah ambil keputusan ya para pemain depan yang mengakibatkan Manchester United tidak maksimal nih dalam melakukan penyerangan. Aston Villa sendiri menurut gua selama 20 menit pertandingan cenderung bisa dijinakkan oleh pemain Manchester United, utamanya ketika mereka berusaha untuk menyerang. Beberapa kali mereka mampu menguasai possession ya, terutama setelah menit bermain di atas 10 menit ke atas. Mereka lebih bisa menguasai possession. Hanya saja pemain Manchester United, pemain bertahan dari Manchester United menurut gue cukup solid dalam mengcover areanya. Sehingga pemain Aston Villa mereka tidak cukup banyak memiliki peluang di sana. Bahkan ada 2 shots yang tercipta di sekitar 15 awal dan dua-duanya tuh tidak on target. Baru di menit ke-20 Aston Villa mendapatkan free kick dan John McGinn mencetak gol langsung dari free kick di area back kiri Manchester United. Dan menurut gua gol ini sangat soft, sangat lembut, sangat lembek bahkan. Pemain Manchester United ya, pemain belakang tidak ada yang bisa atau berusaha untuk menyentuh bola, untuk menghalau bola. Dan ini diperparah juga dengan Andre Onana yang salah ambil keputusan, tidak berani keluar dari sarangnya. Mungkin dia juga berpikir ada pemain Manchester United, pemain belakang Manchester United yang akan menghalau, tapi itu tidak terjadi. Akhirnya bola masuk dengan sangat mudahnya menurut gua. Dan setelah itu Manchester United berusaha untuk bereaksi balik. Belum selesai, terjadi kekacauan. Aston Villa mendapatkan corner. Dari corner tersebut Lenglet menyundul bola ya, menurut gue dengan sangat bebas, lagi-lagi tidak ada yang menjaga, dan bola oleh Lenglet itu diarahkan kepada Dendoncker yang juga tidak ada yang mengawal. Pemain Manchester United banyak berada di kotak penalti tapi pasif. Dendoncker itu posisinya 1 meter di depan gawang Andre Onana dan dengan sangat mudahnya menceploskan bola ke Andre Onana. 2 gol menurut gue yang sangat terlalu mudah terjadi ya, sangat terlalu mudah, padahal Manchester United mengawali pertandingan menurut gua dengan sangat baik. Mereka
ya tampil agresif, tampil rapi, tampil solid. Namun mereka terhukum oleh kesalahan sendiri yang menurut gue sekali lagi terlalu mudah. Nah, uniknya setelah Manchester United tertinggal 2-0, tepatnya di menit di atas menit ke-25 ya, berarti sisa 20 menit babak pertama, Manchester United bermain sepak bola yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelum mereka kebobolan. Mereka sangat aktif bergerak, mereka melakukan pressing, mereka berusaha untuk melakukan variasi, mereka berusaha untuk tampil tajam, momentum demi momentum, peluang demi peluang mereka dapatkan dari Marcus Rashford. Ada shoot yang di save oleh Emiliano Martinez, ada shoot yang melenceng menghantam jaring luar dari gawang Aston Villa. Alejandro Garnacho pun juga demikian. Seakan Manchester United ini ingin menunjukkan kalau mereka ya bereaksi balik ya setelah mereka tertinggal 2-0. Di live commentary gue sebutkan, gue sangat menikmati 20 menit sepak bola, 20 menit terakhir di babak pertama, di mana Manchester United tampil sangat bagus menurut gue, bahkan menyulitkan Aston Villa untuk bisa build up. Setiap kali mereka build up, mereka sering melakukan kesalahan. Dan Manchester United sangat dominan di penyerangan. Hanya saja ketajaman itu yang belum mereka dapatkan di babak pertama. Lalu babak kedua, ini juga menarik. Karena akankah pada saat istirahat babak pertama, gue berpikir akankah pemain Manchester United akan juga bisa menunjukkan sepak bola seperti yang mereka tunjukkan di 20 menit akhir babak pertama. Di awal babak kedua sempat Aston Villa menguasai pertandingan sekitar 5-7 menit ya kan. Setelahnya Manchester United kembali menguasai pertandingan, mereka dominan, bahkan mereka menurut gua ya secara luar biasa mereka melakukan pressing, bahkan gue bisa bilang mereka mengacak-ngacak pertahanan dari Aston Villa. Banyak sekali peluang yang didapatkan oleh Manchester United. Puncaknya bahkan di menit ke-48 kalau tidak salah, seorang Alejandro Garnacho berhasil, ya di menit ke-48 Alejandro Garnacho 3 menit setelah babak kedua mulai ya, Alejandro Garnacho berhasil menceploskan bola dan proses gol tercipta menurut gua sangat luar biasa. Yes, itu offside, tapi bagaimana prosesnya dari belakang pemain melakukan build up 1-2 umpan daerah luar biasa. Rashford melakukan umpan crossing assist kepada Garnacho yang sayangnya sudah dalam posisi offside. Di situ ada semacam kayak setelah gol itu offside ya, gue sempat yang oke, pemain Manchester United bagus nih, mereka ada bangkit. Tapi setelah mereka gol offside ini ya, artinya gol yang dianulir, akankah mereka down mentalnya? Atau karena menurut gue bisa saja terjadi, mereka ingin berusaha keluar, mereka ingin berusaha mengejar tertinggalan, mereka tertinggal 2 gol loh by the way, menghadapi tim Aston Villa yang rekornya sebelum datang ke Old Trafford luar biasa. Akankah mereka turun mentalnya? Ternyata tidak. Mereka terus berusaha. Mereka luar biasa karakter dari pemain Manchester United. Mereka bergerak, mereka melakukan pressing berkali-kali, berulang-ulang. Pemain dari Aston Villa melakukan kesalahan. Mereka tidak bisa bebas menguasai bola. Pemain Manchester United melakukan gerakan buser, buru, sergap. Bahkan ini dilakukan dari area pertahanan Aston Villa sendiri, sehingga banyak sekali pemain Aston Villa kehilangan bola di daerahnya sendiri, dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemain Manchester United. Dan akhirnya Garnacho berhasil menciptakan 2 gol yang prosesnya juga menurut gue luar biasa ya. Garnacho ada assist dari Marcus Rashford ya, 1-2, dan setelahnya Garnacho juga menceploskan bola 2-2. Dan setelah situasi 2-2, gue sempat berpikir akankah mereka kendor. Ternyata tidak. Mereka terus konsisten, mereka bergerak, mereka melakukan pressing, determinasi mereka tinggi. Dan ya, Rasmus Højlund, sebelum Rasmus Højlund mencetak gol, ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Anthony dan juga Scott McTominay masuk menggantikan Marcus Rashford dan juga Kobbie Mainoo. Nah ini menarik karena tadi gue berpikir Scott McTominay akan menggantikan siapa? Oke, Kobbie Mainoo akan ditempatkan di mana Scott McTominay? Ternyata Scott McTominay ditempatkan di posisi pivot. Dan ini menurut gue posisi yang benar, yang harusnya Scott McTominay ditempatkan di sana, dan Anthony masuk menggantikan Rashford, berarti Garnacho pindah ke kiri dan
Anthony pindah ke kanan. Lalu 1 menit setelahnya Manchester United mendapatkan corner dan akhirnya Rasmus Højlund mencetak gol pertama di Premier League, gol kemenangan menghadapi Aston Villa, gol di Old Trafford, dan gol di depan Stratford End. Luar biasa, ada 4 poin dari gol dari Rasmus Højlund ya. Dan ya, setelahnya Manchester United perlahan lebih banyak melakukan memperkuat lini pertahanannya, dan menurut gue sangat masuk akal sekali. Kendati pun demikian, menurut gue mereka juga harus diberikan kredit karena mereka mampu bertahan dengan solid. Ada beberapa momentum dan juga peluang dari Aston Villa, tapi lini belakang Manchester United mampu mematahkannya. Apakah itu dengan diblok bolanya, ataukah di clearance, ataukah Andre Onana melakukan save. Semua ikut serta dalam kemenangan Manchester United yang luar biasa, membalikkan keadaan menghadapi Aston Villa. Lega menurut gue ini. Gue sempat berpikir dari yang gue lihat bahwasannya sebenarnya Manchester United tampil bagus di pertandingan ini, dan sangat disayangkan 2 gol dari Aston Villa itu adalah gol yang lembek menurut gue. Erik ten Hag menurut gue harus diberikan kredit tentu saja bagaimana dia menyiapkan pasukannya, formasi, dan juga sistem permainan dengan skuad yang tipis. Di babak pertama mereka sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang oke, yang enak dilihat, sebelum akhirnya mereka kebobolan 2 gol yang menurut gue sangat soft. Gol yang lagi-lagi menurut gue harusnya tidak terjadi, karena 2 gol itu tercipta juga dari skema bola mati ya kan, konsentrasi dari pemain Manchester United. Tapi dari sisi permainan, apa yang diterapkan, diimplementasikan oleh para pemain, mengimplementasikan taktik dan juga strategi dari Erik ten Hag, menurut gue harus diacungi jempol. Bagaimana perubahan skema juga yang dilakukan oleh pemain Manchester United, mengimplementasikan taktik dari Erik ten Hag, terutama di 20 menit terakhir babak pertama dan juga sepanjang babak kedua, termasuk juga skema bertahannya di sekitar 10 menit terakhir, menurut gue harus diberikan kredit di sana ya. Dan ada beberapa hal juga yang ingin gue tunjukkan terkait dengan statistik di pertandingan tadi. Ini merupakan statistiknya, ball possession Aston Villa secara rata-rata lebih menguasai. Expected goals Aston Villa lebih baik daripada Manchester United, tapi Manchester United luar biasa, mereka mampu menciptakan 3 gol dari expected goals yang hanya 1,04. Total shotsnya mereka juga lebih unggul, on targetnya luar biasa, mereka sangat punya banyak peluang ya, 7 tendangan on target yang diciptakan di pertandingan ini. Dari sisi passing akurasi hampir sama, long ball Aston Villa lebih bagus, crossing pun juga demikian. Tapi yang menarik adalah bagaimana pemain Manchester United memenangkan duel-duel, aerials won juga Manchester United lebih bagus, tackling, interception, dan juga clearance Manchester United lebih solid daripada Aston Villa. Di pertandingan tadi, kalau tidak salah, pemain Manchester United ini sempat 8 atau 9 kali melakukan offside. Sangat tinggi sekali. Pemain Manchester United, pemain depan utamanya, nampaknya sangat agresif ya, sehingga mereka banyak melakukan offside. Dan setelah gue lihat siapa yang paling banyak, ternyata ada Alejandro Garnacho dan juga Bruno Fernandes, 2 pemain yang banyak melakukan offside di pertandingan tadi. Dari sisi ofensif, Alejandro Garnacho sangat tajam, melakukan 4 shots dan 2 shots on target. Lalu setelahnya ada Bruno Fernandes, Christian Eriksen, dan juga Marcus Rashford, 3 shots, 2 on target, 1 key passes, 1 assist. Luar biasa menurut gua penampilan dari Marcus Rashford di pertandingan tadi. Dia pun juga sangat rajin ya melakukan tracking the ball, dan menurut gua ya dia tampil dengan cukup oke. Tentu saja dia punya kontribusi langsung berupa assist. Bahkan kalau tadi yang 1 tidak offside itu ya 2 assist ya, cuman ya yang tercatat 1 tentu saja. Lalu Kapten Bruno Fernandes, key passesnya 2. Bruno Fernandes menjadi inspirasi menurut gue di pertandingan tadi. Bagaimana setelah tertinggal dia bermain sebagai inspirator menurut gue di pertandingan tadi. Melalui lini tengah banyak sekali umpan-umpan luar biasa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Bahkan gol yang tercipta pun juga ada peran dari Bruno Fernandes. Ya, inilah kapten yang seharusnya bagi Manchester United, dan di pertandingan ini dia menciptakan 3 key passes. Yang menarik, Andre Onana juga tidak ketinggalan melakukan 2 key passes. Bagaimana ada bola-bola direct dari belakang yang dilakukan oleh Andre Onana yang sangat akurat ya, bisa langsung membelah pertahanan dari Aston Villa.
Dan dari sisi defensif bisa dilihat luar biasa. Kredit gue berikan kepada 4 pemain belakang Manchester United. Aaron Wan-Bissaka, Johnny Evans, Ravel Varane, dan juga Diogo Dalot. Bisa dilihat angkanya ya. Ini angka tidak bohong. Bener-bener mereka punya kontribusi yang sangat solid di lini belakang Manchester United. Ya, akhirnya Manchester United berhasil menang menghadapi Aston Villa. Kemenangan yang luar biasa kalau melihat ini merupakan rekor dari Aston Villa sebelum menghadapi Manchester United, di mana mereka hanya kalah 1 kali, yaitu di bulan November menghadapi Nottingham Forest. Selebihnya sangat solid rekor yang dibukukan oleh tim asuhan Unai Emery. Dan dengan kemenangan ini, Manchester United ya masih belum bisa masuk ke zona Liga Champions, tapi ada yang menarik ya, karena di sini gue bandingkan raihan Manchester United di beberapa musim sebelumnya di pekan ke-19, di mana saat ini Manchester United poinnya 31 ya. Sebentar, gue ingin cek dulu Manchester United ya, poinnya 31. Di musim lalu 37 di pertandingan yang sama, jadi ada 6 poin lebih jelek. Dan di musim sebelumnya ada 3 poin yang berbeda di zamannya Ralf Rangnick. Ya ini merupakan perbandingan saja, maksud gua supaya ya bisa melihat ada perbedaan yang terjadi yang seperti apa antara Manchester United dari sisi peringkat dan juga poin dibandingkan dengan musim lalu dan juga musim ini. Yang gua harapkan setelah ini Manchester United bisa lebih konsisten, bisa lebih stabil. Pertandingan selanjutnya juga penting menurut gua. Manchester United kalau tidak salah akan tandang ke Manchester United akan tandang ke City Ground menghadapi Nottingham Forest, di mana Nottingham Forest baru saja menang menghadapi tuan rumah Newcastle. Jadi konsistensi itu dulu yang ingin gue harapkan dari skuad Manchester United adalah konsistensi. Kurang lebih demikian. Enjoy Sobat Football United, fans Manchester United dimanapun berada ya. Ada kritikan, ada kekurangan, yes tentu saja belum sempurna ya. Tapi yang gue sharingan amatiran, gue ingin kesampingan itu semua. Sebagai fans Manchester United, gue ingin menikmati kemenangan ini dulu. Semoga fans Manchester United, Sobat Football United juga menikmati kemenangan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.